Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu Bapak dan Saudara-saudari, kita patut bersyukur karena kita semua bisa merasakan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kemarin kita sudah bisa beristirahat lewat tidur. Dan Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, berbicara serba-serbi tentang tidur. Tidur merupakan bagian tak terpisahkan dari hidup manusia, walaupun tidak sehebat cinta. Tidur juga banyak diselidiki, dipelajari dan diperbincangkan. Menurut para ahli, umumnya setiap orang memerlukan waktu sekitar 8-10 jam sehari untuk tidur. Kecuali orang-orang tertentu yang dikaruniai kemampuan tidak tidur lebih dari 6 jam. Misalnya, seorang yang bernama Napoleon Bonaparte hanya memerlukan waktu 2 jam dalam sehari untuk beristirahat. Sering dia bekerja full 24 jam tanpa lelah. Lalu ada juga Henry Ford, industriawan dari Amerika Serikat, itu hanya tidur selama 6 jam per hari. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 1968, Louis Gamasa sudah mengidap penyakit susah tidur sejak lama. Berbagai obat telah ditelannya, telah dikonsumsinya. Berbagai nasihat sudah diturutinya. Namun hasilnya tetap nihil, Ibu Bapak. Ia bahkan sudah putus asa. Walaupun demikian, pekerjaan sehari-harinya sebagai teknisi jalan kereta api masih dapat diselesaikannya dengan baik karena keasyikan dalam bekerja. Namun, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu hari ia tidak melihat dan mendengar sebuah kereta api yang sedang menuju ke arahnya. Tahu-tahu kereta itu sudah sedemikian dekatnya, sehingga ia tidak sempat untuk menghindar. Satu-satunya jalan, ia merebahkan diri di antara kedua rel kereta itu dan membiarkan kereta itu untuk berlalu di atasnya. Untunglah Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kolong kereta itu cukup tinggi, jadi ia lolos dari maut. Dan sungguh aneh, sejak kejadian itu ia bisa tidur dengan nyenyak. Aneh sekali ya Bu Bapak ya. Pada waktu-waktu berikutnya, bila ingin tidur, ia tidak usah datang ke dokter. Atau bahkan ia membeli obat yang mahal. Tidak perlu bagi dia. Cukup tiarap di jalan kereta api, dan membiarkan kereta itu lalu di atasnya berjalan. Selain penyakit susah tidur, dalam dunia kedokteran dikenal penyakit letargi atau penyakit ketagihan tidur. Hayo, kaum muda, kaum rebahan, siapa di sini yang ketagihan akan tidur? Tapi menurut para dokter, letargi yang umumnya disebabkan keletihan itu tidak berbahaya. Alkitab melaporkan beberapa kasus studi yang berakibat fatal. Di antaranya ada beberapa tokoh Alkitab. Simpson kehilangan kekuatannya karena digunduli pada waktu tidur. Lalu ada nyawa Raja Saul nyaris melayang ketika Daud dan anak buahnya mendapatkannya sedang tidur juga. Pada zaman rasul-rasul, nyawa Eutikus melayang juga setelah terjatuh karena tidur ketika mendengar khotbah. Lalu ada juga Ibu Bapak dan Saudara-saudari, di Taman Getsemani, Tuhan Yesus pada waktu itu juga membangunkan 3 muridnya yang tertidur pulas selama 3 kali. Dalam arti waspada dan siap sedia. Firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita agar tidak tertidur. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk dan kurang makan makanan rohani bisa mengakibatkan letargi rohani yang berbahaya.
Sehingga pada waktu Kristus datang, kita sedang tertidur, tidak waspada dan siap sedia. Ibu Bapak, hari ini kita diingatkan, dari awal sampai akhir ini kita diingatkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-6. Yang demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita selalu berjaga-jaga dan tetap sadar. Tetaplah menjalani kehidupan ini, menjaga kesehatan dan produktif. Tidur secukupnya, beraktivitas juga secukupnya. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Nafas kehidupan, kami bisa menikmati tidur hingga malam hari, hingga detik hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Jika Engkau tetap memberikan kesempatan bagi kami akan memperbaiki hidup kami setiap harinya. Kami akan melakukan dan kami akan berjaga-jaga dan selalu siap sedia hingga Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin.